Menurut Adler, sifat negatif dari anak sulung kemungkinan besar memiliki perasaan superioritas yang tinggi atau perasaan berkuasa berlebihan, merasa selalu benar sedangkan yang lain selalu salah, sangat mengkritik orang lain, berjuang untuk mendapat pengakuan. Halo sobat, selamat datang di Penjajah Ilmu Channel. Buat kamu yang baru nonton dan tertarik dengan video channel ini, bantu like, share, dan subscribe ya. Halo sobat, selamat datang di Penjajah Ilmu Channel. Mungkin kamu belum pernah mendengar, kalau urutan kelahiran membentuk karakter yang khas pada anak. Nah, dalam psikologi, hal ini dijelaskan oleh seorang tokoh, yang bernama Alfred Adler. Alfred Adler merupakan psikolog, sekaligus dokter, ia merupakan tokoh psikoanalis asal Austria. Saat ini teorinya masih diajarkan di perkuliahan psikologi. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial, dibentuk oleh lingkungan dan interaksi sosial yang unik. Dan menurut hipotesis teori yang dikembangkannya, Alfred Adler membagi 4 tipe kepribadian anak sesuai urutan lahir, yakni anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal. Berikut aku jelaskan, disimak sampai selesai ya, supaya kamu dapat informasi yang lengkap. Pertama, anak sulung. Apa yang terpikirkan sama kamu sobat, ketika mendengar anak sulung atau anak pertama? Ya mungkin kamu akan mengatakan orangnya keras kepala, suka mengatur, tapi orangnya perhatian. Baik, penyataan tadi tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak salah juga, karena memang anak pertama menempatkan posisi yang unik, yang awalnya menjadi anak tunggal selama beberapa waktu, dan kemudian mengalami penurunan posisi ketika saudara atau adiknya lahir. Menurut Adler, peristiwa ini mengubah situasi dan cara pandang anak terhadap dunia. Selain itu, sadar atau tidak, ketika saudara lahir, orang tua biasanya akan memberi tanggung jawab kepada anak sulung untuk menjaga adiknya. Menurut teori Adler tentang urutan kelahiran, anak sulung mendapat perhatian yang lebih dari orang tua. Orang tua pasti menanti-nanti kehadirannya, dan orang tua juga menjadikannya sebagai pengalaman pertama mengasuh anak. Orang tua juga memiliki harapan yang tinggi kepada anak pertama untuk memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Adler, menyatakan bahwa anak sulung cenderung otoriter dan merasa berhak atas kekuasaan. Mereka juga menganggap dirinya dalam posisi kepemimpinan sebagai orang dewasa. Selain itu, dalam sebuah penelitian yang dilansir dalam psychcentral.com, menunjukkan bahwa anak sulung mungkin memiliki kecerdasan yang sedikit lebih tinggi daripada adiknya. Menurut Adler, sifat negatif dari anak sulung kemungkinan besar memiliki perasaan superioritas yang tinggi atau perasaan berkuasa berlebihan, memiliki kecemasan tinggi atau waspada, merasa selalu benar sedangkan yang lain selalu salah, sangat mengkritik orang lain, berjuang untuk mendapat pengakuan, dan kurang bisa bekerja sama. Sedangkan sifat positifnya, memiliki kecenderungan merawat dan melindungi orang lain. Gimana sobat, buat kamu yang anak pertama, apakah benar seperti itu? Kedua, anak tengah. Berbeda dengan anak sulung, kelahiran anak tengah tidak terlalu dianggap baru seperti anak sulung, karena orang tua sudah mengalami kelahiran anak pertama. Ciri yang menonjol pada anak tengah adalah sifatnya yang merasa kekurangan perhatian dari orang tuanya. Apalagi ketika orang tua lebih fokus terhadap kehadiran adiknya. Hal ini pula yang membuat anak tengah cenderung menyenangkan orang lain untuk mendapatkan perhatian yang mereka rindukan, terutama kepada orang tuanya. Menurut Adler, anak tengah seringkali merasa terjepit di antara kakak dan adiknya. Mereka merasa seperti telah dirampas dari posisi penting apapun dalam keluarga, baik itu perhatian, kasih sayang dan juga termasuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, menurut Adler anak kedua memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk membentuk kerjasama dan minat sosial. Pada saat tertentu, kepribadian anak kedua dibentuk oleh persepsi mereka akan sikap anak sulung terhadap mereka. Anak tengah biasanya akan merasakan sifat dominan dari kakaknya, yang bisa membuat mereka merasa tidak memiliki peran yang unik dalam keluarga. Hal ini pula yang bisa mendorong mereka untuk mengembangkan sifat memberontak sebagai cara untuk membedakan diri dari kakaknya. Menurut Adler, sifat positif anak tengah diantaranya memiliki motivasi tinggi, bisa bekerja sama, dan memiliki daya sang yang tinggi.
Namun ada sifat negatifnya seperti mudah berkecil hati dan terlalu ambisius untuk mencapai sesuatu. Buat kamu yang anak tengah, gimana sobat? Benarkah? Ketiga, anak bungsu. Aku sangat yakin, ketika kamu mendengar anak bungsu sepertinya bakalan bilang, bungsu anak yang manja. Ya memang faktanya begitu. Tanpa disadari atau tidak, orang tua ketika mengasuh anak terakhir, kasih sayangnya akan tercurahkan kepadanya, bahkan termasuk juga kakak-kakak lainnya, dan hal ini pula yang membuat anak bungsu menjadi pribadi yang kurang mandiri, karena sudah terbiasa dengan curahan kasih sayang besar dari orang tuanya. Ketika orang tua terlalu memanjakan anak bungsu, ia bisa menjadi pribadi yang kurang mandiri, kurang daya juang, sehingga akan sulit untuk menyelesaikan masalahnya sendiri saat dewasa, bahkan ketika sudah berumah tangga sekalipun. Misalnya ketika ada masalah dengan pasangan, anak bungsu bisa melibatkan orang tua dalam penyelesaian rumah tangganya. Menurut Adler, anak bungsu biasanya yang paling dimanja dan konsekuensinya memiliki resiko tinggi menjadi anak yang bermasalah dan kurang mandiri. Sifat negatif dari anak bungsu biasanya gaya hidup yang manja, terlalu bergantung pada orang lain, ingin selalu unggul dalam segala hal tetapi memiliki daya juang yang kecil, atau ingin instan mendapatkannya. Meskipun begitu, menurut Adler, anak bungsu memiliki motivasi yang tinggi untuk melebihi kakak-kakaknya. Anak bungsu juga biasanya memiliki sifat yang ceria dan sifat fun-loving, seperti menyukai kesenangan dan kegiatan yang menyenangkan. Keempat, anak tunggal. Anak tunggal atau disebut dengan anak sematawayang, adalah anak yang tidak memiliki saudara kandung. Dengan situasi ini, anak tunggal pastinya memiliki karakter yang unik, dan berbeda dengan anak-anak yang memiliki adik-beradik seperti yang disebutkan sebelumnya. Adapun ciri-ciri anak tunggal biasanya ingin mendapatkan perhatian lebih. Anak tunggal cenderung menjadi pusat perhatian orang tua karena tidak ada saudara kandung yang harus bersaing dalam mendapatkan perhatian. Mereka seringkali mendapatkan perhatian lebih dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, anak tunggal biasanya mandiri. Anak tunggal biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kemandirian karena tidak memiliki saudara kandung dengan siapa mereka bisa berbagi tanggung jawab atau ketergantungan. Anak tunggal juga biasanya bersosialisasi dengan orang dewasa. Karena tidak memiliki saudara kandung yang sebaya, anak tunggal cenderung lebih banyak berinteraksi dengan orang dewasa. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya ketika mereka memasuki lingkungan sosial di luar keluarga. Namun anak tunggal biasanya merasa kesepian. Anak tunggal dapat merasa kesepian karena tidak memiliki saudara kandung yang dapat mereka ajak bermain atau berbagi pengalaman sehari-hari. Mereka mungkin merasa kurang memiliki teman sebaya di lingkungan sosial di luar keluarga. Anak tunggal juga terbiasa menjadi pusat perhatian orang tua dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi di mana mereka tidak mendapatkan perhatian yang sama. Mereka mungkin menjadi lebih mengandalkan orang lain untuk mendapatkan validasi dan perhatian. Menurut Adler, anak tunggal memiliki sifat kerjasama dan minat sosial, bersikap parasit, serta mengharapkan orang lain untuk memanjakan dan melindungi mereka. Buat kamu anak tunggal, gimana, setujukah dengan penjelasan di atas? Demikian sobat, penjelasan tentang urutan kelahiran yang dapat membentuk ciri khas karakter seseorang. Namun demikian seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal ini tentunya tidak semata-mata karena urutan kelahiran, tetapi juga sesuai terhadap persepsi seseorang terhadap situasi di mana mereka dilahirkan. Bagaimana? Apakah informasi ini bermanfaat? Buat kamu yang tertarik dengan konten ini, jangan lupa like, share dan subscribe Penjajah Ilmu Channel.